Halo, selamat malam pemirsa. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal 234 triliun rupiah dana pemerintah daerah yang tanda kutip tidur di perbankan memicu kontroversi. Purbaya geram karena serapan APBD hingga kuartal ketiga 2025 baru mencapai 51%. Ia meminta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja dan menegaskan uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Salah satu daerah dengan nilai simpanan tertinggi adalah Jawa Barat, mencapai 4,17 triliun rupiah. Namun, Gubernur Deddy Mulyadi membantah angka tersebut. Deddy menegaskan dana tersebut merupakan kas aktif yang ditempatkan di Giro untuk pembayaran termin proyek secara bertahap. Menanggapi bantahan itu, Purbaya menyebut penyimpanan dana di Giro justru lebih merugikan karena bunga yang diterima lebih rendah. Saling balas di ruang publik terus terjadi. Kini gaya komunikasi Purbaya dan Deddy Mulyadi menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di tengah perlambatan ekonomi, sejauh mana polemik ini bisa benar-benar diselesaikan, bukan sekedar adu kata di ruang publik. Bersama saya Afiani Malik, Purbaya versus KDM saling sasar, siapa yang benar? Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber kami di Studio Metro TV, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mas Herman Suparman. Mas Herman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Mas Herman. Dan juga kami hadirkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Mbak Esther Dwi Astuti. Mbak Esther, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Mbak Esther. Dan satu lagi kami hadirkan pakar komunikasi politik Bang EG, Effendi Ghazali. Halo, Bang Effendi Ghazali, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir Bang Effendi Ghazali. Dan para narasumber dan juga pemirsa, sebelum kita membuka dialog ini, kami hadirkan kembali rentetan statement dari Menteri Keuangan dan juga Gubernur Jawa Barat berikut ini. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan kelola dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dan saya pastikan tidak ada deposito pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendapkan uang. Apabila ada pejabat Pemprov pengelola keuangan diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya yakinkan hari ini pun saya berhentikan. Dia ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya. Ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3 ya kan, kemudian kemarinnya lagi 2,4 itu yang benar. Jadi ada di Giro, tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada ya. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke Kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi.
Balik ini saling silang pendapat gitu ya antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Jawa Barat yang memang viral. Saya ketanya ke Mas Herman terlebih dahulu, mungkin banyak juga publik yang belum terlalu paham ini yang dibicarakan ini mengenai apa. Ada statement dana daerah yang tidur atau mengendap di bank. Ini artinya apa? Uang diamkah atau uang tidak terpakai, tidak terserap, atau seperti penjelasan Pak KDM tadi? Ya, bagi kami di KPPOD ini sebetulnya penyakit menahun ya. Penyakit menahunnya yang mana nih? Dana mengendap. Dana atau mengendap. dana yang dalam tanda kutip itu terparkir di bank gitu ya. Ini persoalan yang selalu muncul setiap tahun. Bahkan kalau kita perhatikan setiap tahun Menteri Keuangan siapapun itu atau Menteri Dalam Negeri siapapun itu di bulan Oktober, November, Desember pasti menyampaikan bahwa serapan anggaran daerah itu rendah. Iya. Karena memang masih dalam tanda kutip itu terparkir atau diendapkan di bank. Makanya kami katakan ini adalah masalah rutin yang selalu muncul setiap tahun. Kenapa seperti itu? Karena di peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu mereka harus membuka yang namanya itu rekening kas umum daerah, RKUD. Atau kalau di nasional namanya RKUN. Rekening kas ini dipakai untuk mendapatkan semua pendapatan, baik dari transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer, atau dari pendapatan asli daerah ditampung di dalam RKUD itu. Kemudian dari rekening yang sama akan dikeluarkan untuk membiayai program-program. Tadi itulah cerita kenapa ada yang disebut dengan dana yang terparkir di bank. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dana itu terparkir cukup tinggi? Khusus untuk tahun ini, Bu Esther, Bang Ege, kami melihat memang ini situasinya cukup unik. Kenapa? Tahun ini, tahun 2025, pemerintah daerah, terutama kepala-kepala daerah yang baru memimpin, itu mereka melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah 2025 yang disusun tahun 2024. Artinya mereka melakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua konteksnya adalah ada efisiensi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan Inpres 1 tahun 2025 dan pemangkasan transfer ke tahun depan. Dalam konteks ini pemerintah daerah itu mesti hati-hati melakukan pengeluaran belanja. Itu konteks yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dananya cukup tinggi juga? Bagi kami ini bukan problem masalah di daerah saja, tetapi ini adalah masalah di jagat pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, pengelolaan di daerah itu diatur di dalam kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun juga dikeluarkan Permendagrinya terkait dengan pengelolaan APBD, gitu ya. Nah, dalam konteks itu pemerintah daerah itu mesti taat asas pada peraturan perundang-undang terkait. Nggak bisa suka-sukanya nih nggak ya? bisa suka-suka. Oke. Karena itu misalnya, kenapa di triwulan 3, 4 itu grafik serapan itu meningkat gitu ya. Karena memang yang kita harapkan sebetulnya setiap tahun petunjuk-petunjuk teknis atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu mestinya muncul di bulan Januari, Februari atau paling lama Maret lah. Tapi pada praktiknya itu bisa sampai April, Mei bahkan Juni. Sehingga pengadaan-pengadaan barang dan jasa terutama terkait dengan pengadaan infrastruktur atau belanja-belanja modal yang lain akhirnya bergeser di daerah. Sehingga tidak heran dana yang tadi ditransfer menurut Pak Purbaya tadi itu tepat waktu oleh pemerintah pusat ya disimpan dulu di bank ya, di dalam rekening kas umum daerah tadi itu ya. Apalagi pada praktiknya selama ini seringkali para vendor pihak ketiga atau kontraktor itu baru mengajukan klaim atau invoice itu di akhir proyek. Dan itu biasanya di bulan November dan Desember. Sehingga bagi kami Mbak Afi akan sangat menarik ya kalau topik ini dibahas di bulan Desember. Karena baru ketahuan siapa yang salah. Kalau sekarang ini sudah Pemanasan dulu. anggaplah kemudian ini pemanasan sehingga bisa dikawal oleh publik dan media sampai di bulan Desember gitu. Tapi kalau melihat statement 2 ini, jadi siapa yang lebih tepat statementnya? Kalau menurut kami yang sekarang polemik terjadi antara Pak Purbaya sama Pak KDM, kebetulan beliau ini kan jadi spotlight di medsos sekarang ini ya. Nah, iya. Menurut kami ini problem klasik juga terkait dengan manajemen data kita. Oke. Kita memakai data yang mana? Apakah data Bank Sentral atau data pemerintah daerah sendiri atau data Kemendagri? Gitu ya. Dan ini angkanya berbeda semua. Kalau yang kami lihat sekarang itu lebih pada periode data yang diambil. Kalau Pak Purbaya ngambil data September, sementara yang diangkat oleh Pak KDM itu adalah data yang sudah realisasi bulan Oktober. Sehingga berkuranglah dari 4,2 menjadi 2,4 kalau nggak salah. Gitu ya. Saya sangat yakin di daerah-daerah lain yang ada 15 daerah yang muncul di setiap pemberitaan media itu juga punya
pola yang sama, naik turun pola lah yang ya. sama. Bahkan Oke. Mbak Afi hari ini, Ya. kenapa saya sebut tadi manajemen data itu jadi problem klasik? Yang kami dapatkan informasinya di Bangka Belitung, mereka melaporkan ke polisi Bank Sumsel karena data yang dilaporkan ke Bank Sentral itu ternyata bukan dana yang milik Bangka Belitung, tapi milik Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi ini cukup menarik sebetulnya ya, karena persoalan data ini akhirnya kemana-mana. Tapi Oke. bagi kami ini adalah momentum bagi kita publik di Indonesia untuk Ya. membuka mata terkait Betul. dengan pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan. Mbak Esther, saya mau tanya, kalau tadi sempat juga ditangkap ya, ini soal ditaruhnya di mana, deposito, giro, lain-lain, terus kemudian sempat dikatakan bahwa sampai KDM mengatakan ya kan nggak mungkin juga taruh di bawah kasur gitu. Harusnya dana ini, kalau tadi sedikit dijelaskan oleh Mas Herman pengelolaannya dan mungkin kronologis kenapa kemudian ada angka yang cukup besar di akhir tahun, harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan ditaruhnya di mana, diparkirnya di mana sih? Ya, bisa jadi ya. Tadi saya sebelum ke sana saya menanggapin dulu ya. Silakan. Memang persoalan data ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini saja ya, tetapi juga terjadi sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya. Dan tidak hanya di satu kementerian atau di pemerintah daerah, tetapi ini adalah persoalan integrasi data. Harusnya tuh Indonesia itu punya data yang terintegrasi, yang semua kementerian itu sama ya, semua baik itu dari level pusat ya, di level kementerian ataupun dari level daerah gitu ya, sehingga tidak ada simpang siur yang seperti ini gitu kan. Nah ini nggak tahu database-nya ini memang masih problem ya dari zaman dulu. Nah menanggapi mana yang lebih baik simpanan ya, tentunya yang as liquid as it is gitu kan. Jadi semakin liquid ya kan lebih baik yang semakin liquid karena ketika kita butuh langsung bisa dicairkan gitu kan. Nah kalau deposito kan tentu saja kan ada namanya time deposit kan. Nah, jadi at least 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun gitu. Nah kalau saving ya bisa kapan aja ditarik gitu Mbak. Kalau soal deposito itu juga kan sudah jadi apa ya, pengetahuan publik lah, rahasia umum bahwa banyak juga loh pejabat daerah yang memang sengaja taruh di deposito dulu, lumayan bunga ada profit yang bisa cuan. Itu juga tadi sempat dibahas oleh KDM. Antara deposito dan giro tadi Mbak Esther sempat menjelaskan yang mana yang paling liquid, tapi juga sempat di-mention oleh Pak Purbaya. Tapi giro tuh kan bunganya rendah, ngapain ditaruh di situ? Apakah itu statement yang tepat? Nah, giro memang bunganya jauh lebih rendah daripada deposito ya. Tetapi saya yakin juga kalau ada ya moral hazard untuk semua ya, mungkin nggak hanya di Pemda gitu ya. Itu juga mereka pengen ya daripada inilah nganggur free gitu kan, mendingan ada aliran tingkat suku bunga sebagai return. Tetapi saya yakin ya problemnya tidak hanya itu sih. Problemnya ketika misalnya yang tadi Pak Herman katakan ya, bahwa satu ada kalanya dana itu transfer dari pusat ke daerah sudah. Tetapi apakah itu anggarannya itu tepat waktu ditransfer apa tidak, itu yang pertama. Kalau dia tepat waktu, apakah anggarannya dikunci apa tidak gitu kan. Yang ketiga, ketika melakukan satu proyek ya, apakah itu proyek yang nanti ada vendornya atau tidak, itu butuh misalnya apakah itu bentuknya swakelola atau lelang atau apa, itu prosedurnya berbeda. Nah kalau lelang pasti akan lebih, waktunya akan lebih panjang gitu kan. Nah ini juga membuat ya dana-dana itu akhirnya agak lambat gitu direalisasikan gitu Mbak. Ada pertanyaan juga, ini mungkin untuk Mbak Esther dan Mas Herman, tapi Bang Egy boleh ikut menjawab. Kekhawatiran publik adalah aduh dana yang sekian besar, sekian triliun itu kan harusnya bisa untuk program-program masyarakat. Mereka khawatir dana itu memang tidak turun ke mereka. Bagaimana menjelaskan itu? Apakah memang dana mengendap itu juga menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan program-program kesejahteraan masyarakat di bawah? Ya,
Sebetulnya gini, kalau kita lihat transfer ke daerah ya, pendapatan transfer itu kan ada DAU, dana alokasi umum, ada DBH, dana bagi hasil, ada DAK ya, fisik non fisik ya. Dan dari ketiga jenis transfer ini, itu sebagian besar, terutama dari DAU itu untuk belanja pegawai. Dan kalau kita bicara belanja pegawai, gaji pegawai itu pasti realisasinya setiap bulan. Dan DAU itu setiap bulan ditransfer dari pemerintah pusat. Sementara kalau kita bicara DAK, terutama yang fisik, itu sangat bergantung pada peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa tadi, apakah lelang atau swakelola gitu ya. Dan bagi kami, apapun itu penggunaannya, apakah untuk belanja pegawai atau untuk belanja barang dan jasa atau belanja modal, itu memang semuanya itu untuk apa? Pertumbuhan ekonomi. Karena dari catatan kami, pemerintah daerah atau pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat bergantung pada government spending. Terutama untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Dan kita tahu 90% berdasarkan data Kemendagri itu adalah kapasitas fiskal rendah. Sehingga sebetulnya bisa diterima dengan akal juga ketika publik bertanya atau curiga, ini kan dana untuk kami, kenapa diparkir? Gitu ya. Tapi sebetulnya ada beberapa kasus di daerah-daerah kapasitas fiskal rendah, itu perputaran uang itu muncul di akhir bulan ketika PNS itu gajian. Itu adalah respon menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah. Tapi yang paling dampak signifikan tadi itu yang DAK gitu ya. Terutama yang DAK fisik. Oke, baik. Mas mau menambahkan soal itu. Ketakutan dari publik bahwa uangnya nih kok nggak turun ke program-program kesejahteraan rakyat? Ya, jadi kalau saya telusuri ya, kita lihat ya, dana transfer daerah itu memang sebagian besar itu digunakan untuk belanja rutin. Nah, belanja rutin itu apa? Belanja untuk honor pegawai gitu ya, aktivitas-aktivitas rutin. Nah, padahal kalau ingin tumbuh ya, sebenarnya kan tidak hanya belanja rutin, tetapi harus lebih besar belanja modalnya gitu ya. Artinya misalnya kalau belanja modal itu kan bisa untuk bangun jalan atau untuk pemberdayaan masyarakat atau yang lainnya. Nah, seharusnya ya ke depannya ya itu belanja modal harusnya lebih besar daripada belanja rutin gitu ya. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kita gelontorkan lebih besar capital expenditure-nya, saya yakin kok multiplier efeknya juga akan lebih besar. Oke, baik. Saya harus jeda dulu, kita akan lanjutkan termasuk Bang Ege ini bisa dikatakan Pak Purbaya dan Kang Deddy ya, KDM ini kan media darling dua-duanya nih. Dari komunikasi publik dan komunikasi politiknya, apa yang bisa dijabarkan dan catatan dari Bang Ege. Tapi usai jeda, pemirsa, kami lanjutkan, tetap bersama kami. Dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dan saya pastikan tidak ada deposito pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendapkan uang. Harusnya dia cari, kemungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia loh. Ada contrengan nih, data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi ada di giro, tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih lagi. Kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Bang Ege, publik ini kan melihat nih, memantau karena viral cukup lama adu pernyataan antara Purbaya dan KDM ini. Makin panas di media dan juga di media sosial. Tanggapan Bang Ege seperti apa? Ya, saya mau agak cepat-cepat mengatakan pertama saya sengaja tadi segmen pertama biar saya dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Bahkan ya? saya sebelum kesini saya diskusi sama teman-teman di Unsurya dan lain-lain karena apa?
belum tentu ini publik yang aktif di media baru atau media sosial itu paham yang soal begini. Saya aja, tentu ada yang paham, maksud saya bagaimana menurunkan ini dalam cara yang lebih praktis sebelum mereka terlibat dalam dan ternyata terlibat besar. Nah, karena kan ini menjadi isu yang hangat, karena itu saya ingin melihat yang pertama adalah Pak Menkeu kita, yang ini menarik karena dia adalah figur baru dalam konteks biasanya Menteri Keuangan itu kalem, irit tenang, bicara gitu stabil ya, supaya dengan demikian diharapkan ekonominya lebih tenang, lebih stabil, pasar juga tidak gampang bergejolak. Kalau ini kan Anda sebut koboi, kan ceplas-ceplos, dan ini sesuatu yang baru lah. Tapi yang ketiga, ini kebetulan kena antara, nah ini dua tokoh ini ya, yang satu KDM, kemarin Dedi menyala, atau Kang Dedi masih menyala gitu kan, karena kemarin menyala, sekarang tentu masih ingin menyala. Kalau Pak Menteri Keuangan ini, saya sebut namanya Pas Dewa lah gitu. Pas Dewa itu artinya, dia kan namanya Purbaya Yudi Sadewa. Jadi Pas Dewa, kalau pas benar bisa jadi dewa. Tapi nanti kalau nggak terlalu pas, ini bisa bermasalah. Nanti kita lihat ya. Lalu yang ketiga, poin keempat saya adalah, ini sebetulnya menjadi menarik karena ada konflik. Jadi kalau misalnya seperti DKI Jakarta, nggak sudah selesai. Yang paling tinggi itu DKI Jakarta. Angkanya berapa? Lalu Pak Gubernurnya bilang, Anda 1000% benar. Tapi masuklah penjelasan seperti kata rekan kita Mas Herman tadi, clear. Tapi kalau ini kan jawabnya seru. Oh mungkin dia dikibulin oleh anak buahnya. Ya kan? Ancam pecat loh, ancam pecat anak buah saya loh. bukan pegawai Pemda. Katanya, oh enggak, tantang. Mana buktinya? Enggak ada. Yang paling aman itu masa mau ditaruh di bawah kasur dan lain-lain. Oh itu enggak benar. Nanti kalau enggak bisa diperiksa BPK dan lain sebagainya. Tapi saya yakin ini memang ramuan media sosial, media baru. Apakah disengaja atau dipoles atau alamiah, nggak apa-apa. Ini mengalir begitu dulu, baru nanti sampai pada, saya yakin pada ujungnya ini akan enak. Damai. Akan ada solusi. Ya, lalu apa untungnya bagi kita? Nah, untungnya bagi kita sekarang adalah kita mulai belajar tentang satu. Apakah misalnya gaya Menteri Keuangan baru ini bisa tetap banyak dinikmati. Teman-teman ini nanti yang memberikan catatan-catatan. Tapi yang mau saya katakan adalah harapan-harapan ini benar-benar nggak seperti pertanyaan Afi tadi terasa oleh publik, rakyat. betul. Maksudnya 200 triliun yang digelontorkan ke Himbara, ya kan? Ditambah dengan ini yang katanya mengendap di banyak pemerintah daerah ini. Apakah betul bisa misalnya membuat rakyat itu ya ingin memulai usaha untuk menggerakkan ekonomi, atau mereka berpikir pinjam ini kan bunganya tinggi. Jangan-jangan negara kita tertinggi di dunia ya untuk jarak pinjam antara bunga yang dari bank dengan bunga kredit misalnya. Lalu belum lagi yang sering disidak nih, yang sering disebutkan cukai dan pajak. Pajak itu kan prinsipnya, saya tanya-tanya ke semua teman saya, harusnya usahanya besar dulu, bertumbuh dengan besar, baru kemudian pajaknya juga bisa besar. Jangan diharapkan mereka meminjam uang dengan cepat, banyak yang digelontorkan, tapi sebetulnya di satu sisi izinnya susah diperoleh. Lalu di sana sini penyelundupan jalan lancar, ya kan? Belum lagi nanti ada premanisme, ditambah lagi yang paling ujung belum apa-apa, pajaknya sudah datang, misalnya gitu. Jadi ini sesuatu yang sedang kita tunggu. Pada saat ini betul, saya yakin, nah ini Pak Menteri Keuangan ini pas dewa ini, sedang nikmat, dan kebetulan dalam konteks-konteks dengan Pak Kang Dede. Kang Dede menyala ini, sama-sama menyala lah ya. Itu poin-poinnya seperti terasa betul gitu ya. Ini betul, ini betul, ini betul, ini betul. Walaupun saya kok melihat gini ya, ada catatan nih. Kebetulan untuk Pak Menteri Keuangan catatannya itu adalah dia sendiri ragu data itu setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali gitu. Jadi udah lempar data tapi ternyata belum dia belum yakin. Jadi kurang lebih pemahaman saya, yang satu data laporan bulan lalu gitu ya. Sementara Kang Dedi menyala dengan sangat tepat mengambilnya di tengah-tengah dengan mengatakan enggak, data pada hari ini beda. Karena dia ngambil data itu satu hari sesudah diucapkan, yaitu pada tanggal 20 Oktober diucapkan, dia mengambil datanya 21 Oktober dan 22 Oktober, di mana angkanya sudah menjadi 3,8 triliun secara umum, lalu bahkan untuk yang cair atau tidak itu jadi 2,5, 2,3 dan 2,4. Lihat ke kemarin-kemarinnya, kurang lebih gitu. Nah, kalau kemudian tadi menyambung penjelasan Bang Ege, nah publik ini kan bingung karena terasa seperti argumentasi keduanya masuk akal, bisa lah diterima oleh publik. Belum lagi
saling perang antar dua pendukung ini ya, satu yang menyala dan satu yang Sadewa gitu. Mbak Esther, seperti apa sih? Karena kan ini pembahasan soal tata kelola anggaran pusat dan daerah, spending government, itu kan bahasa-bahasa pembahasan yang elitis gitu. Bagaimana membumikan supaya gaya komunikasi yang seperti apa yang pas agar publik juga bisa mengawal dan memantau? Ya. Kalau menurut saya gaya komunikasi ini harusnya ke Bang Edi. Ya, kalau menurut saya ya ekonomi ini kan bahasa sulitnya ya pakai model-model gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh kedua tokoh ini ya, itu menurut saya ya sudah lugas gitu ya. Jadi semua juga bisa mengerti. Saya rasa ya semua bisa mengerti. Intinya kan ini ada dana mengendap di bank yang seharusnya itu digelontorkan untuk program-program yang berdaya guna ya untuk masyarakat, sehingga menghasilkan multiplier effect yang luar biasa. Nah, karena kan target pertumbuhan ekonomi ini kan sangat tinggi gitu ya. 8% gitu. Dan memang kita nggak punya pilihan. Kalau pengen keluar dari middle income trap, ya memang harus minimal 6% gitu. Itu sih Mbak. Jadi harus selugas mungkin sehingga masyarakat itu mengerti. Oke, Mas Imran punya tanggapan lain atau memang gaya koboi lah saat ini lebih diterima oleh publik gitu? Ya, kalau bagi kami yang di dunia kebijakan ya, yang menentukan perubahan lanskap ekonomi, sosial, bahkan budaya itu adalah kebijakan itu sendiri. Makanya kami selalu mengatakan pendekatan struktur itu mestinya diprioritaskan. Jadi kenapa publik sekarang itu meragu-ragukan gitu ya, atau curiga dengan data yang disampaikan oleh pemerintah, karena memang kebijakan kita, terutama terkait tata kelola perencanaan dan juga penganggaran itu sifatnya itu sangat elitis. Kita menyebut rencana kerja pemerintah daerah tadi itu, ya mungkin bagi kita ini paham apa itu RKPD gitu ya. Tetapi bagi masyarakat awam, terutama akar rumput itu, mereka paham nggak alur perencanaan, mulai dari musrembang, kemudian dari musrembang itu masuk ke dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan itu, baru masuk lagi dalam dokumen APBD. Kalau kami yakin, kalau peraturan perundang-undang kita memaksa publik untuk semua terlibat di dalam alur tadi, mulai dari proses perencanaan sampai proses penganggaran, problem yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Karena kita paham dengan sendiri. Kalau mau agak langsung, saya mau pakai logika publik ya. Misalnya, kan sedang ada efisiensi, ada pemotongan kan? Betul. Harusnya lebih cepat prosesnya jangan memakan waktu panjang lebih cepat juga. terpakai dong, karena jumlah dana yang masuk ini nggak sebanyak yang sebelumnya, lebih kecil. Justru harusnya logikanya kan kalau jumlahnya ini nggak cukup, artinya nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya, harusnya lebih cepat dong ini cair dan terpakai gitu. Justru di lapangan sekarang nih Bang Ege, justru di lapangan, justru efisiensi ini yang membuat pemerintah daerah itu hati-hati. Takut. Gitu ya, karena mereka nggak takut salah langkah gitu ya. Dengan dana yang tersedia, mereka tuh mesti hati-hati untuk mengalokasikan. Tapi logika saya benar kan, bahwa dananya sedikit, harusnya kan sudah habis ini. Betul, kalau lihat di kebijakan pengelolaan keuangan daerah, bahkan sebetulnya sekarang di pemerintah daerah itu Mbak Avi, itu mereka itu sebetulnya terima saja apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena apa? Mandatory spending atau dana yang sudah ditentukan peruntukannya itu sekarang semakin meluas. Gitu ya. Katakanlah misal belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%, infrastruktur minimal 40%. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Keuangan itu yang mengarahkan dana alokasi umum itu untuk beberapa pos gitu, misalnya sarana prasarana, P3K, dana kelurahan dan segala macam. Seharusnya ketika sudah ditentukan peruntukannya ini, pemerintah daerah itu fokus. Tinggal ikuti saja ikuti saja. Tetapi problemnya mereka terkendala lagi dengan peraturan-peraturan yang lain tadi itu. Soal pengadaan barang dan jasa dan segala macam. Oke, kalau gitu. Mbak Esther setuju nggak kalau ini adalah bentuk kehati-hatian Pemda atau malah memang habit yang slow spending? Sebenarnya kehati-hatian iya. Terus kemudian ketika mereka merencanakan mungkin juga tidak pas. Betul. Ragu-ragu ya, sehingga ketika implementasinya ya pasti jadi nggak ya, jadi nggak ya, setengah-setengah lah ya. Terus kemudian di sisi lain juga regulasi yang tadi ya pengadaan barang dan jasa, dan yang keempat mungkin moral hazard juga gitu ya. Jadi banyak faktor sih Mbak. Tapi kalau menurut saya ya, kalau saya lihat di luar negeri itu tuh mereka tidak berisik gitu. Tidak berisik ya kan pemerintahnya, tidak saling adu, tidak saling ini kan, gitu ya, betul, betul. Nah tinggal ini aja guidance-nya aja, misalnya sebelum guidance lah ya, ada integrasi data
semua orang gitu bisa lihat gitu ya, Data yang misalnya sama. transparansi, data yang sama, real life gitu kan. Jadi tidak ada simpang siur ya informasi atau data yang berbeda gitu. Yang kedua, kalau kita lihat ya cukup guidance aja, karena kalau kita lihat policy dari waktu ke waktu ya, ganti presiden, ganti peraturan, ganti menteri, ganti peraturan, ganti pimpinan, ganti peraturan gitu, yang tidak sustain itu. Jadi ini juga sangat uncertain gitu ya. Ketidakpastian Penuh, itu ya. juga ini. Jadi mungkin Pak Purbaya kan baru. Selama beberapa presiden yang lalu masih Bu Sri Mulyani gitu. Nah. Jadi maksudnya ini sudah terlalu lama, lalu muncul seseorang yang baru gitu kan? Itu pertanyaan saya, kita harus bahas usai jeda. Kalau tadi Maestro katakan, ya kalau di luar negeri tuh nggak ada yang berisik. Nah, kalau di Indonesia, mending silent atau berisik? Bang Jege, usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kadang nggak ada teori komunikasi yang betul-betul baku, yang kalau misalnya itu disampaikan oleh orang tertentu, jadi orang ngerasa nggak apa-apa, gitu. Cuman, ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa, kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini kepengen konsumen nih turun. Karena ekonomi buruk, ketika ekonomi bagus, ini ke sana, naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi, sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Iya, ini menarik kembali kita bahas bahwa tadi Hasan Nazmi mengatakan janganlah sesama pemerintah ini baku tikam di depan umum karena akan melemahkan posisi pemerintah. Tapi langsung dijawab oleh Pak Purbaya ya. Dikatakan bahwa gaya komunikasi ceplas-ceplos ini berhasil justru mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bahkan Bang Jege bisa nanti dikomentari, Pak Purbaya mengatakan jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden yang versi halus malah gitu. Bagaimana ini ternyata keterbukaan yang didukung oleh publik, ternyata ada juga statement yang mengatakan loh harusnya jangan gaduh, harusnya ada di ruang tertutup. Makanya tadi pertanyaan sebelum jeda saya, ini harusnya ribut atau silent, Bang Jege? Nanti kita dengar tiga-tiga ya. Tapi Iya, saya tentu, mau tentu. mengatakan begini, tadi menarik, koboi itu kan bukan dari dia, koboi itu dari kita-kita, ya kan? Karena sekali lagi, Menteri Keuangan sebelumnya yang lama, lama loh, berapa presiden itu tidak seperti ini gayanya. Ini adalah gaya baru gitu ya. Dan kita kan terpana mata kita gaya baru. Makanya saya sebut tadi pas dewa. Yang kedua yang mau saya katakan, kalau tadi itu agak keliru. Menurut teori komunikasi yang baku tidak ada katanya. Mungkin menurut teori politik. Kalau menurut teori komunikasi jelas ada, yaitu algoritma rasa, emotional algorithm yang mengatakan kurang lebih begini. Tindakan-tindakan itu walaupun sedikit berbau populis, tapi dilakukan untuk membongkar data, untuk menunjukkan dana segini kemana? Kenapa nggak dipakai lebih dulu buat rakyat? Termasuk juga misalnya memanfaatkan aduan itu. Pajak. Macam-macam. Lalu yang keluar kan memang belum begitu banyak. Petugas pajak menanyakan setoran pajak 300
berapa Juta. gitu ya, jam 5.41 pagi itu kena sanksi, sanksi disiplin. Oh lebih tajam dong sanksinya katanya. Tapi yang mengenai ada petugas berseragam, kemudian ngopi-ngopi di sebuah kedai kopi itu tidak terbukti katanya. Salah saya. Jadi tapi yang ingin kita katakan adalah kalau saya, apalagi dinyatakan oleh Pak Pas Dewa ini, Pas kalau jadi dewa ya. Kalau ini jadi dewa apa enggak sih itu pertanyaan berikutnya ya? Karena dia mengatakan di ujungnya, saya ini sepenuhnya di backup Pak Presiden. Saya melakukan ini sepengetahuan Pak Presiden. Apa pesan dari saya ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden? Maksudnya bahwa dia nggak berjalan sendiri, dia dapat restu apapun statement dan apa yang dilakukan atas nama Presiden. Ya terutama karena kita lihat bahwa Pak Prabowo kan inginnya begitu, rakyat bergerak ekonominya, MBG-nya walaupun kurang persiapan dijalankan dulu. Koperasi Merah Putih 80.000 dalam sekian bulan, kan hampir nggak masuk akal itu, tapi jalankan dulu gitu. Nah, yang mau saya katakan dengan menyebutkan bahwa ini di backup sepenuhnya atau sepengetahuan Presiden, maka gaya algoritma rasa tadi ini sebetulnya dilakukan oleh semua dong. Pak Jokowi melakukan, Ahok melakukan, Bu Susi melakukan, ini Kang Deddy Menyala melakukan, ya. Cuma sekarang agak tabrakan sedikit, nanti akan selesai itu. Nah, yang saya maksudkan adalah kita akan melihat ini jalan terus, yaitu jadi kan aduan banyak. Aduan soal pajak, bea cukai misalnya dua itu, saya rasa ada jutaan jangan-jangan di seluruh penjuru Indonesia. Tinggal datengin satu-satu sidak, sesudah itu singgah makan di warung kecil pinggir jalan, itu sudah jadi algoritma rasa sejauh publik mengetahui bahwa ini memang ada yang dibongkar. Untuk kepentingan publik. Iya kan? Ada yang dibongkar. Ada sesuatu yang sifatnya menzolimi publik, kurang lebih gitu. Dan ini dibongkar. Sekecil apapun itu gitu. Oke, baik. Jadi kalau saya pribadi, saya suka. Mendingan terbuka? Oh iya dibuka ke publik. Oke, kalau tanggapan Mas Herman deh? Sebetulnya kalau lihat konteks sekarang, publik itu kan distrust ya dengan sistem yang ada. Baik itu terhadap pemerintah pusat maupun terhadap pemerintah daerah. Dengan polemik sekarang menurut kami ini momentum yang pas untuk membuka itu ke publik. Ngomong bicara atau uang negara ini kan, ini bicara barang publik. Pejabat publik itu adalah barang publik juga dalam tanda kutip. Sehingga kapasitas dan integritas mereka itu teruji dalam polemik ini menurut kami. Siapa yang pro terhadap rakyat, siapa yang antipati terhadap kepentingan rakyat, gitu ya. Sehingga bagi kami ya tidak apa kita bicarakan di publik, gitu ya. Karena nanti publik akan melihat siapa yang memang betul-betul tulus mengabdi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kami tadi sebut ini adalah momentum? Karena kita sudah terlalu lama, gitu ya, mendiamkan persoalan-persoalan ini ke dalam sistem. Gitu ya. Itu tidak inklusif terhadap perhatian atau keterlibatan publik di dalamnya. Karena itu bagi kami apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya atau Pak KDM gitu ya, atau siapapun itu di pejabat publik itu jadi bahan bersama, terutama para policy maker di level nasional, DPR dan juga pemerintah pusat eksekutif untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa melandingkan apa yang disebut dengan good governance tadi itu. Kalau kita bicara perencanaan, penganggaran, mestinya publik itu sudah melihat itu dari sejak proses perencanaan. Asal kalau ada kata atau data yang keliru kita sampaikan juga. Sampaikan juga. Ya, jangan sampai kita terpana terus enggak Pak, enggak gitu. Nah, sekarang kenapa ribut ini? Karena memang selama ini kita sangat bergantung pada sistem yang ada. Nah, sistem itu tertutup kepada perhatian publik. Nah, dengan momentum sekarang bagi kami ini kita membuka penataan sistem tadi itu. Kenapa di luar negeri itu adem ayem gitu ya? Nggak ada hiruk-pikuk seperti ini karena sistemnya sudah terbentuk gitu ya. Bisa diakses oleh publik ya. Database-nya ada dan transparan. Kalau ini berarti permasalahan transparansi dan juga permasalahan kesamaan data yang dipegang. Tidak ada satu data yang sama yang dipegang oleh para pengambil kebijakan ini. Apakah kemudian kalau tadi Mas Herman katakan ya ini kan juga menjadi pembelajaran bersama. Apa iya dengan kemudian kejadian seperti ini antara KDM dan Purbaya dan kita harapkan bahwa keterbukaan dan transparansi semakin besar, apakah itu akan terjadi? Karena sistemnya ini kan juga sudah terlalu lama tertutup dan jauh dari jangkauan publik. Iya, perlu waktu, ya kan. Jadi ini kan apa sih triggernya? Triggernya karena Menteri Keuangan itu cut anggaran transfer daerah ya kan, yang kemudian digeruduk rame-rame lah, bukan digeruduk, rame-rame datang ke kantor Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan ya kenapa ini transfer keuangan daerah ini dipotong gitu kan. Lalu Pak Purbaya mengatakan benerin dulu dong belanjanya gitu, karena kan belanjanya tadi yang pertama karena belanja rutin lebih besar daripada belanja modal, yang kedua karena
anggarannya tidak terserap, banyak yang mengendap, akhirnya dibongkar itu endapan-endapan itu. Iya. Yang sebenarnya ini sudah terjadi dari tahun ke tahun gitu. Ada kok di media itu statement-statement Menteri Keuangan sebelumnya Ibu Sri Mulyani terkait dengan ya sama mengeluh perlambatan ya realisasi anggaran di daerah dan seterusnya itu sih Mbak. Bang Cenggi melihat bahwa kalau kemudian tadi kalau ini kan suka ya terbuka, tapi kan tetap aja ada pihak yang mungkin merasa terganggu, yang lebih memilih untuk sebaiknya kan sebenarnya ini masalah tinggal telepon aja, kenapa harus kemudian dilempar ke publik? Seperti yang Hasan Nasbi katakan, janganlah bikin gaduh karena itu akan melemahkan posisi pemerintah. Anda melihat sebenarnya yang mana? Apakah memang kegaduhan tanda kutip ini melemahkan pemerintah atau ternyata klaim Pak Purbaya mengatakan justru meningkatkan kepercayaan publik? Kalau sementara nggak ada pemerintah yang dilemahkan. Karena orang melihat nih di ruang publik ya, sedang dibuka segala sesuatu demi kepentingan publik. Saya melihat KDM pun, Kang Deddy Menyala pun berusaha mengatakan, saya juga sudah bekerja untuk kepentingan publik. Dan dana itu tidak seperti itu. Pada hari ini dananya berbeda. Berubah. Nah, bahkan kalau kita ingin mengatakan apa akibatnya kepada Presiden, malah aman. Karena kalau ada apa-apa yang disalahkan Pak Purbaya loh. Pas Dewa yang disalahkan. Bukan presidennya, masih jauh jaraknya kepada presiden. Nah, tapi sekarang kan karena kebetulan beradunya dua tokoh yang sama-sama bersinar. Yang sini lebih dulu bersinar, yang sini mendadak bersinar gitu. Karena sekali lagi pernyataan-pernyataan tadi yang akan kita tunggu. Mungkin tahun depan buktinya bisa 6% nggak, kemudian betul nggak persoalan-persoalan perpajakan itu bisa dibasmi, penyelundupan, sampai thrifting dan lain sebagainya itu ya. Nah, tetapi yang mau saya katakan pada hari ini biar kita menikmati ini ya. Kan di media sosial tuh biar saja ada masa-masa kita menikmati keduanya sambil ini pelan-pelan orang belajar. Sambil belajar. Orang belajar loh. Apakah betul kalau digelontorkan orang langsung bisa minjam gitu ya. Betul. Terus kenapa kok dananya dipotong malah lebih lama habisnya? Harusnya kan dananya dipotong lebih cepat habis karena dibagi buat rakyat. Nah, paling ujungnya nanti saya berharap ada ini ya semacam daripada melemahkan, saya melihat lebih ada kemungkinan ini berkomunikasi mereka antara Purbaya dan KDM. Iya, dan kemudian menyatakan ayo dong bagaimana nih caranya supaya ini dana betul-betul kita bisa gunakan buat rakyat. Karena saya yakin pada sisi KDM, ya mungkin seperti dinyatakan Mas Herman sama Mbak Esther tadi, ada kendala-kendala kan dalam konteks perizinan. Terus cara memahami keinginan pemerintah pusat, betul nggak itu? Kekhawatiran, kalau gini jangan-jangan kita disalahkan. Sudah ada kalimat tadi loh, nanti diperiksa BPK. Itu udah jadi ancaman. Oke, kita harus jeda, nanti kita lanjutkan termasuk juga gaya komunikasi yang berbeda. Komunikasi publik ini menjadi catatan dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Kita juga sempat lihat ada beberapa menteri yang menjadi sorotan, bahkan menjadi sumber kemarahan lah dari terutama warganet. Apakah gaya komunikasi yang Pak Purbaya ini akan dicontoh oleh menteri-menteri dan juga pejabat lain? Dan apakah itu memang bermanfaat untuk masyarakat? Pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kami lanjutkan. Bang Ege, saya ke dirimu. Kalau kita lihat bahwa hari ini media darling Pak Purbaya ini banyak yang mendukung ya kan, mendapatkan kepercayaan publik dan dukungan publik gitu. Apakah gaya koboi ini juga bisa dicontoh oleh menteri-menteri dan pejabat yang lain? Gaya koboi ini kan relatif ya, bisa dipakai oleh berbagai tokoh macam-macam. Ada juga gaya mungkin Indiana Jones ya, jangan ya. Pak Jokowi dulu masuk ke gorong-gorong 26 Desember 2012. Begitu selesai dia masuk dari gorong-gorong dan nggak pernah masuk lagi, akhirnya muncul kabel-kabel yang dicuri itu. Puluhan ton itu ya. Ada 2017, 18, 2020. Ada Pak Ahok juga ya. Sempat luar biasa dulu, ceplos-ceplos dan sampai sekarang mungkin masih dikagumi. Mungkin ada siapa lagi? Bu Susi, Pak Erick Thohir. Yang sekarang kita belum sampai ke Piala Dunia ya. Padahal dia bilang Piala Dunia 2038. Lalu bagaimana dengan APBN yang dipakai untuk misalnya ya, kan ada sebagian dana APBN. Apakah pelatih waktu diganti nggak kena dana APBN misalnya dan lain sebagainya. Tetapi sekarang baru kita masuk ke KDM dan Pak Purbaya. Saya cuma ingin mengatakan setiap zaman ada orang-orang yang bisa muncul. Kalau mereka berusaha tampil menjadi media darling di media baru ini, itu belum tentu bisa. Tapi berusaha tidak apa-apa sejauh menunjukkan misalnya ini loh kebaikannya bagi publik. Tetapi bagi mereka yang punya juga akses ke media baru itu juga harus menjelaskan. Misalnya yang 200 triliun itu yang katanya digelontorkan, itu betul-betul ke rakyat atau dititip lagi di
Kan di bursementnya ke bank-bank Himbara, Ya, terus kan? dipakai Ya, lagi terus buat beli ini beli itu. harapannya dari Bank Himbara itu akan kucurkan melalui kredit, Kredit ke masyarakat. Ternyata? Betul. Tapi kan untuk mengakses kredit itu juga perlu persyaratan. Nah, jadi artinya Jadi kita banyak, poinnya- saya ingin mengatakan kita jadi banyak belajar, Oke. nggak apa-apa, diskusi di media sosial itu bagus. Oke. Nah sekarang kalau saya dorong ini, baik Pak Pasdewa maupun KDM, Kang Deddy Menyala ini, untuk suatu saat duduk bareng. Sehingga bisa betul-betul kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti dari pemerintah pusat, disampaikan oleh Pak Pasdewa. Sementara Kang Deddy pun nggak apa-apa, Menerima. dia harus mempertahankan teritorialnya di dalam Di Jawa sebuah Barat. media baru tersebut. Nggak apa-apa Oke. dong kalau dia merasa integritasnya di Jadi sana. ruang ini perdebatan ini masih bisa diterima. Enggak, masih Dan bisa banyak diterima. pelajaran yang bisa diambil dari ini Bisa, ya. kalau ada orang Oke. yang bisa menonjol silahkan juga. Sekali lagi, Oke, nanti baik. batasnya tentu ada, yaitu Baik. Pak Presiden yang akan mengawasi itu semua. Oke, baik. Maester, tanggapan dan catatannya terakhir closing statement? Kalau menurut saya apapun itu ya, yang penting seorang pejabat publik itu harus mengambil keputusan based on kepentingan publik juga Ya. gitu. Jadi masyarakat juga akan bisa menilai ya mana yang benar ya, mana yang tidak benar. Dan satu dari kasus ini yang lebih harus dipahami adalah polemik data ini tidak akan terjadi ya jika ada database yang sudah terintegrasi, yang real bisa diakses kapan aja, ada transparansi juga. Jadi tidak ada yang namanya simpang siur data gitu Oke. dan informasi. Oke. Mas Herman, ayo. Ya, bagi kami ya kasus antara Purbaya sama KDM ini sebetulnya jadi pembelajaran untuk kita ya, bahwa selama ini kita bergantung pada Superman tertentu. Kita berbicara terkait dengan anggaran, terkait dengan korupsi, karena ada sosok yang mengangkat itu ke publik. Hari ini Pak Purbaya sama Pak KDM. Ya. Karena itu menurut kami saatnya kita beralih ke pembenahan sistem, termasuk sistem komunikasi publik yang itu tidak hanya pada fokus pada kapasitas dan integritas orang per orang, tapi pada sistem. Apakah kemudian sistem ini akan berubah? Anda lihat? Dan itu sangat tergantung Desakan pada publiknya kan ke arah sana. dan itu sangat bergantung pada respons dari policy maker. Apakah itu di sisi legislatif di DPR yang mengeluarkan undang-undang dan di sisi eksekutif yang melakukan beberapa peraturan-peraturan terkait gitu. Oke, baik. Mas Herman, Mbak Esther, dan Bang Ege, terima kasih banyak. Ini kayaknya Pas Dewa ya. Menarik sekali diskusi kita dan juga semoga bermanfaat untuk pemirsa. Dan bisa memang pembangunan membutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan transparansi data. Mengapa harus terusik dengan keterbukaan dan meminta kritik hanya boleh disampaikan dengan berbisik? Bukankah hak publik untuk tahu agar bisa ikut mengawal arah pembangunan adil sesuai dengan tujuan? Saya Afiani Markundo Diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.